Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu ala sairil umami bittilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil ladzi harabal batila wa ayyadal haqqa wa tamasa radail wa ahya al-fadail wa tamima maqarim al-akhlaq wa hadan nasa ila siratal mustaqim. Puja dan puji selalu kita sampaikan pada kasih sayang dan pemberian-pemberian kepada kita semuanya yang tidak terhingga. Maka para hadirin sekalian, pantaslah setiap saat dan waktu kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh keislaman dan peradaban. Kemudian kepada ulama-ulama mutakaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, apalagi dunia yang sudah diambang kiamat. Hormat dan takzim kami yang setinggi-tingginya kepada imam masjid, panitia pembangunan masjid, guru-guru kami, para jamaah sekalian, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tanpa terasa bagi kita bersama, dun mengganto dun, tahun berganti tahun, usia terus bertambah. Dari hijrah yang telah lalu kepada hijrah pada masa sekarang ini, tahun 1441 Hijriah berlanjut kepada dun bak dunnya 1442 Hijriah. Oleh karena demikian para hadirin sekalian, masalah sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dibincangkan. Tetapi pada hari ini marilah kita mengingat dan kita menghitung-hitung kembali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitungkan dirimu sebelum engkau diperhitungkan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu para hadirin sekalian, marilah kita memanai hijrah ini yang akan kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa terus berganti, wate terus bergulir, tidak bisa dihalangi dan tidak bisa yaitu kita untuk mencegahnya. Usia terus bertambah, masa demi masa, hari berganti hari, berlanjut kepada minggu sampai bulan dan tahun berikutnya. Maka di dalam hal itu para hadirin sekalian, kita sering mengatakan setiap tahun baru kita bertambah usia, kita mengatakan panjang umur kita. Tetapi para hadirin, bah hakikat roy gedanyokan panjang umur. Makin lama kita makin dekat kepada tempat tujuan. Menancit dalam mazhaudib ini, makin trip taudib makin dekat dengan kuburan yang akan kita tuju. Oleh karena itu para hadirin sekalian, hakikatnya kehidupan kita makin lama, hidup kita makin dekat dengan alam kubur yang akan kita hadapi, yaitu satu masa yang paling menakutkan, yaitu al-makan huwal awwalu minal akhirah wa akhirut minad dunya. Satu tempat yang akan kita diami, yaitu sebuah tempat yang awal-awal menuju kita kepada akhirat dan akhir daripada kehidupan kita. Iya betul, aku sedikit. Ibu bapak para hadirin sekalian yang lun muliakan, nyomaah sebelum penyampaian nanti mungkin bahasa agak kurang-kurang pas atau nyotu serak baju karena bukan acara haji. Semalam pun ada acara yaitu di Jawa.
Hai cegiri lu pun gede Bukit Agu bawa Jawa, kemudian di Jawa ini kan di Pulau Jawa. Maka oleh karena demikian kita kembali lagi dalam pembicaraan kita. Makin mentamah umum gedanya yaitu makin dekat dengan alam kubur. Sehingga para hadirin sekalian, alangkah indahnya analog yang dibuatkan oleh seorang alim ulama. Contoh dan perbandingan yang dekat sekali dan termakna dalam jiwa kita itu. Apa? Bahwa ditamsilkan hidup kita ini seperti orang yang dikejari oleh binatang buas. Gedanya udipnya lagi tinggal hilit le binatang buas. Ya, makasih. Yang dajak kita selalu dikejar oleh binatang buas. Naik kita ke pohon itu juga akan dikejarnya. Sampai masuk ke gua itu juga demikian. Alhasil dalam kita lelah dan capek kita berlari, maka ada sumurlah tua di situ. Seutas tali kita yaitu mengikat di atas dan bergantung ke bawah masuk ke alam sumur, kepada sumur. Hada doho jali. Hoyan dajak makin dilit oleh yaitu oleh seekor binatang buas harimau. Maka dikala untuk menyelamatkan diri masuklah kita ke satu lubang yang namanya sumur tua. Saat datren kedih ada seutas tali kita bergantung. Dan menggantung bak talonyan yang datren laju kita turun dan turun terus. Rupanya para hadirin sekalian sebelum nyampai kepada bawahnya 2 ekor buaya yang sudah menunggunya. Tanutun uyup ada 2 ekor buaya naik ke atas kita sebelum diterkam oleh buaya, dimangsakan oleh buaya. Maka dikala di atas masih ada harimau yang menunggu. Akhirnya para hadirin sekalian, dalam istilah sekarang, mundur kena, maju kena. Tae wadu mantang na harimau, tatran uyup masih ada buaya menunggu. Alhasil para hadirin sekalian, kita untuk menyelamatkan diri dan terpaksa kita bergantung dengan seutas tali ke atas, nak nyampe ke bawah, nak sampai. Maka dikala untuk kita dalam keadaan lelah yang seperti demikian, saat-saat kita menunggu kapan amannya ini, rupanya lagi kita bergantung, datanglah 2 ekor tikus yang warna hitam satu, warna putih satu. Untuk dah selamat rupanya untuk seutas tali itu sebagai tempat penyelamat. Tahu-tahu truk dikuh 2 bawahnya jikap talo ikap li tikus hitam. Tikus hitam capeknya tikus yang berwarna hitam itu datanglah yaitu bergantian dengan tikus berwarna putih. Alhasil para hadirin sekalian, rupanya kita si malakama menunggu dan bergantung pada seutas tali itu pun mau putus. Turun ke bawah sebelum terjadi putus masih ada buaya. Naik ke atas untuk menyelamatkan diri, harimau masih menunggu. Inilah para hadirin sekalian satu contoh analog yang paling indah diberikan kepada kita. Apa artinya? Yang artinya bahwasanya yang harimau itu tamsilan laksana malaikat maut yang kemana saja kita pergi selalu akan mencari kita apabila sudah sampai waktunya. Mungkin kita yang itu bahwasanya tertulis pada hakikat Allah Subhanahu wa taala umur gedanyo 65 tahun. Ataulah kita bilang bahwasanya kita 63 tahun pada biasanya. Uronyo hari ini kita pas yaitu 63 tahun kurang 2 jam. Mungkin nanti kita kembali ketika subuh sudah menjelang, sampai kita ke rumah mungkin kita terakhir dari hidup kita ini. Ada uronyo gedanyo sudah 70 tahun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita 7 tahun lamanya untuk kita hidup. Maka pada hijrah ini mungkin pertambahan tahun, maka berkuranglah umur kita. Kembali kepada contoh tadi, bahwa yang malaikat maut itu seperti seekor harimau yang menunggu dan ingin menerkam kita. Kemudian lubang yang namanya sumur tua tadi itulah tamsilan akan kita naungi dan akan kita tidur yang namanya alam kubur. Bapak Ibu para hadirin sekalian, seutas tali itu apa maknanya? Itulah umur kita.
Umur danyo talau timah yang tak menggantung bunuh tamsilan, iaitu umur danyo Nabi Allah. Umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bergantung kita hari ini 65 tahun tali yang kita bergantung pada hari ini. Mungkin kita umur 55 tahun, bisa saja umur kita yaitu yang semuanya rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 ekor buaya itulah malaikat mungkar dan nangkir, siap untuk menunggu dan mensoalkan apa yang akan pernah kita buat. Yang pernah kita buat dikala kita hidup. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, maka yang tali itu 2 ekor yang namanya tikus, tikus hitam dan tikus putih, inilah usia dan waktu. Menantu umumnya di kala malam itu tamsilan seekor tikus yang warna hitam. Umum gedanyo yaitu di kala malam kita diciutkan dan digerogoti oleh 12 jam di kala malam. Malam berganti kepada siang. Siang itu tamsilan seekor tikus yang berwarna putih. Makin lama digerogotin ataupun digigit tali tersebut, menanti yaitu 12 jam di kala kita siang. Umur kita makin lama makin ciut, makin lama makin ciut dan ingin putus. Para hadirin sekalian yang dimuliakan, maka dikala itulah para hadirin sekalian, apa yang kita lakukan dan kita wajib dan kita mesti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menanti tamsilan dalam mazhaudib kemana kita pergi. Yang uro makin lama kita makin habis usia kita, uro dan malam ipajo umur gedayo, maka kemana saja kita pergi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini akan kita hadapi. Maka para hadirin sekalian, hijrah bertambah hijrah, umur makin lama makin ciut, usia makin lama makin tua, sudah kubur menunggu kita. Apa yang akan kita jawab dengan 2 ekor buaya malaikat yang akan menunggu kita itu? Tunggu para hadirin sekalian, ibu bapak yang saya muliakan, maka oleh karena demikian Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Anak, harta, istri dan pangkat yang pernah kita punya sandang. Munyo jino gedanyo hebat, sekarang kita masih hebat. Gedanyo hayya dikala itu, maka tamsilan yang dikatakan dalam bahasa Arab, innad darahima fil amakin taksir rijal wa hiya silahul liman arada qitalan wa hiya lisanul liman arada fasahatan. Yang kisah masih hidup sekarang ini sebelum menjelang kepada kematian, bahwa orang-orang yang hebat itu orang yang napeng tantang hebat, orang yang punya pangkat itu hebat. Uang itu bisa berbicara apa yang kita kehendaki. Uang itu bisa sebagai yaitu alat untuk berperang. Kadang-kadang orang yang salah tidak akan terjaring oleh hukum karena berkat dengan ada uangnya. Uang itu bisa orang pandai berbicara. Para hadirin sekalian, maka inilah bahwasanya pengaruh daripada alam dunia itu. Sehingga dalam Al-Quran dipegah di Allah Subhanahu wa taala, fadrib lahum masalul hayatid dunya. Fadrib lahum masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazaruriyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Nabi gambaran di Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya engkau jangan tergoda oleh anakmu, jangan tergoda dengan sebab hartamu. Inilah dunia yang lagi engkau arungi dan engkau akan menghadap kepadanya, dan semuanya itu akan engkau tinggalkan dan engkau berhadap denganku. Ya Muhammad, cibitom coh kiban dunia itu. Fadharib lahum masalul hayatid dunya, bahwa hidup dalam alam dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit, dia itu bercampur dengan air yang ada di atas bumi. Yang merekan dunia itu yang sudah begitu gersang, dunia yang sudah begitu tandus, turunlah air hujan, maka air hujan itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh begitu baiknya, hijau ranau, pohon-pohon kayu begitu kokoh dan gagahnya, begitu hijaunya daun, begitu rimbunnya daun. Semua yang melihatnya suka melihat itu bahwa pohon kayu tersebut. Kemudian tidak lama seperti itu, fadharib lahum masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama, itu turunnya air kemudian
dunia ini menjadi hijau ranau. Bak kaya cukup langgar dunia begitu indahnya karena le bak kaya dan hijau. Inilah para hadirin sekalian. Kemudian fadharur riyah, kemudian datangnya musim kemarau ditimpa oleh angin maka tumbang kembali. Menan ke mata udipnya. Hidup kita itu dikala kita masih bayi itu indah orangnya. Mandum-mandum dengan berkat kita dengan bayi itu semua orang suka itu. Saat bayi berubah menjadi kanak-kanak, kanak-kanak menjadi remaja. Dikala kita remaja dan semuanya tak ada pantangan ini. Waktu masa remaja itu tak ada pantangan apapun. Makan sesukanya kita tidak ada masalah. Minum tak ada pantangannya, tidak ada masalah. Sampai larut malam kita berjaga tidak ada masalah. Tetapi para hadirin sekalian, inilah contoh yang bahwasanya pohon kayu itu tamsilan, yaitu kita masih remaja yang masih hijau ranau. Tetapi dikala itu datanglah yaitu musim kemarau. Musim kemarau satu-satu daunnya pada jatuh dan rontok. Menangke kita dikala kita sudah menjadi tua, usia bertambah, masa terus berganti, tahun demi tahun berganti, usia kita dimakan oleh usia, oleh masa, maka rapuh dan dia itu menjadi penyakit bagi kita. Nah, udah jino. Lihat sekarang Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya muliakan. Sekarang kita sudah pada tua ini, mata sudah pada kabur, mata agak kabur, gelenyong kakle, jantung sudah pada berdebar. Maka dikala ini para hadirin sekalian, tamsilan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamsilan pohon kayu yang tadi sudah lapuk, nyanke gedayong masa kedua. Maka dikala kita sudah masa tua ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitungkan hidupmu ini pada saat sekarang sebelum engkau diperhitungkan oleh malaikat maut. Dikala itu kita ditanya ma rabbuka wa ma imamuka. Para hadirin yang dirahmati Allah, sehingga kita sering mengatakan idenya sering dah begabane hayane, hemat-hematlah engkau nanti dikala engkau tua itu akan senang. Nah, rajin-rajinlah belajar nanti masa tuamu akan aman. Nah, hemat-hematlah engkau yaitu harta dan tabunglah engkau kaya, nanti dikala tua engkau aman dan tentram, tak akan susah. Para hadirin yang dirahmati Allah, rupanya bohong belaka. Yang dinamakan masa tua itu bukanlah dikala kita bukanlah masa depan itu, bukan masa yaitu tua. Kan geken masa depannya masa tua dekat. Kalaulah masa tua itu merupakan masa yang paling menyenangkan, rupanya tidak. Penyakit sudah bersarang di badan. Tamsilan pohon kayu tadi yang sudah rapuh dan yaitu semuanya daun pada rontok. Taeh menteng hana mangatli punya kadua lelugu. Tidur ndak nyenyak lagi. Makan sudah banyak pantangan. Minum pilih-pilih. Lemak ndak bisa lagi. Makanan pun yang dapat juga hana mangat. Sebentar-bentar kita ke dokter. Iki dokter, ini ibu penyakit asam urat. Sakit aki itu. Pada sakit aki kata jawab dokter, iki dokter ini bapak ini ibu ini asam urat ini. Kata sakit asam urat. Kita bilang sama dokter, Pak dokter ini perut saya ini sebentar-bentar kambuh ini Pak Ustaz. Pak dokter. Ibri saya dokter, ibu ini asam lambung. Pak saya sering pening. Ibri saya oleh ibu asam sundi. Sampai asam sundi pula. Asam urat, asam lambung, penyakit kita kambuh dan begitu banyak sudah komplikasi. Pak katanya rumah bak mazaduha dulu. Rupanya yang dinamakan masa tua, yang masa depan yang hakiki, az-zamanu yantaqilu minal haya ilal maut. Masa dikala pertukaran dari hidup kepada masa mati. Inilah hakikat daripada masa kita dinamakan masa akan datang. Oleh karena demikian para hadirin sekalian, apa yang kita persiapkan dikala kita akan menuju kepada persiapan akan datang? Oleh karena demikian, tazaruhur riyah, kembali kepada ayat tadi, ditiup oleh angin. Ipot leangan kemudian yaitu rebah dan tumbang pohon kayu tersebut. Getanyo dengan penyakit yang komplikasi sudah masa tua, ditiup oleh angin. Terdengarlah tiupan angin di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ini bin ini sudah kembali kepada Allah.
Ibu ini, binti ini sudah kembali kepada Allah. Semuanya orang datang dikala itu menjenguk dan melayat kita. Apa yang kita lakukan dikala itu? Hilanglah semuanya. Putra yang pernah kita punya harta dikala kita masih, yaitu yang di saat kita bekerja siang dan malam. Anak yang kita cintai dikala itu berpisah. Istri yang kita cintai itu, kita itu berpisah dengan kita selamanya. Maka saat itulah bahwa kita menuju kepada alam kematian. Maka dalam hal ini hijrahlah kita pada saat ini kepada hijrah yang paling baik. Yang sholat dulu kita jarang-jarang, ayo sekarang jarang. Ayo kita yaitu jamaah selalu ada. Al-Quran yaitu merupakan bacaan kita semua ini. Punya gedanya katuhana pantas leh Quran di tangan. Kalau kita sudah tua tidak pantas lagi HP di tangan. Buah tasbih selalu la ilaha illallah. Masjid sebagai tempat duduk dan kita nongkrong menunggu waktu yang 5 waktu datang. Inilah para hadirin sekalian yang kita persiapkan nanti, yang akan masuk kepada sumur tua, yang akan diterkam oleh 2 ekor buaya, yang namanya malaikat mungkar dan nangkir menanya kepada kita. Inilah persiapan kita dikala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ibu bapak para hadirin sekalian yang saya muliakan, mari kita arahkan anak kita. Karena pergeseran waktu sekarang ini luar biasa. Keadaan orang-orang Islam tidak cinta lagi kepada agamanya. Naci'u yaitu memperingati urolahe, yaitu hari hijrahnya, hari hijrah Rasulullah yang namanya Tahun Baru. Naci'u kayak mana orang Islam memperingati yaitu hari kebanggaan yaitu dalam agamanya sendiri. Orang tua-tua saja yang datang. Yang jauh semijit wadah sebah urung-urung kena mana ngambah keruat. Orang-orang yang ingin mandi dengan jeruk perut. Tetapi para hadis sekalian, coba lihat kala muda sekarang ini mana tempat nongkrongnya? Kafe itu semuanya. Generasi kita makin lama makin ciut, makin lama iman makin hilang. Sekarang para hadis sekalian, mari kita hijrahkan anak kita sebagaimana masa lalu. Rajah jamun. Dikala lampu belum ada, listrik belum masuk ke desa. Tahu ya tu dah terbukit na nemiat berde. Bada bare bata bareta bata ta jika bare 2 ton, bata 2 ton dengan mapai. Masuk kita ke kampung-kampung. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang anak-anak membaca Al-Quran. Tajak gini alibata sa, semuanya itu aja. Tahu dengar zalikal kitabul la raiba fi. Anak-anak baca Al-Quran sampai terus abine laut sini bare sira bare ratira inji ko bare 2 on tira 2 on dengan mabai. Ini dulu para hadis sekalian. Sekarang coba lihat bagaimana keadaannya. Tayu bare TV, yu bare TV, anu bare TV. Sien bawa sidal, bawa di CD, anak sibuk dengan CD, dengan HP, dengan segalanya. Inilah perkembangan. Marilah kita hijrahkan anak kita kepada tempat yang lebih baik. Ibu bapak para hadirin sekalian, dalam waktu yang serba singkat ini, mari kita bawa kembali lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Teman kita 3 macam ini. Ngantanya oleh heboh macam. Yang pertama, walladhi yataba'uhu ila qabrihi wa huwa maluhu. Ini kawan yang pertama. Kawan pertama berkawan dengan engkau, dia itu berkawan mulai kamu hidup sampai ditarik nyawamu. Di situ saja dia berkawan. Imungan lengan gedanya wate mantau dep dan sampai tarik nyawam. Di situ saja dia berkawan. Siapa itu? Wa huwa maluhu, yaitu hartamu ini. Harta kita berkawan dengan kita etmu tinggal udep dan sampai tarik nyawam. Di situ dia berkawan. Tetapi coba lihat sekarang ini kita berkawan dengan harta, kemana saja kita cari, kemana saja kita gaul, di mana saja yaitu kita akan mengumpulkannya. Malah kadang-kadang kita siang seperti malam, malam yaitu seperti siang, tak pernah berhenti 24 jam. Harta saja yang kita cari. Nyamban itu. Tetapi saat kita datang, kematian datang, badan terbujur, mata memandang ke langit dalam keadaan hampa, telinga sudah pada tersumbat, lidah sudah pada kaku, tak bisa terdengar lagi oleh kita apapun yang terdengar. Anak dan istri sudah duduk di samping kita, mandum-mandum anu dan promo kaidu abagdayo, melihat detik-detik orang tuanya yaitu tinggal dunia. Saatnya bahwa dikala itu hilanglah akal kita. Bayangkan di saat orang yang ingin meninggal dikala itu,
mulutnya pada kering, lidahnya dalam keadaan kaku, hanya berhabali. Apa kata orang tua? Nak, bapakmu ini dalam keadaan haus, ayah kecukup gerahnya, kacau ia taboglah, ambil air segelas, ambil sendok, icok tu ia leani ipato ia yaitu satu sendok ke dalam mulut kita. Saat ipato dalam abah tersendat air tak masuk lagi. Ia hai damang le dulu. Ia hai damang le satu sendok ke dalam kerongkongan tak masuk lagi. Rupanya itulah walladzi yataba'uhu ila qabdir ruh. Harta tadi dia bersandar kepada kita, berkawan dengan kita, cuma yaitu sampai ingin dicabut nyawa. Ia satu sendok berapa harganya? Air satu sendok berapa yaitu yang bisa kita ukur harganya. Tetapi dikala itu satu sendok tak bisa masuk lagi ke kerongkongan. Hai damang le. Hai damang le, ia dalam rukuang. Padahal kita ada isi ulang di rumah. Padahal kita yaitu merupakan orang PDAM atau yang mengontrolkan air bersih di Lok Semawe ini. Namun ia satu sendok tak masuk lagi. Hai damang le, ia baru kuang tu. Mata memandang, telinga sudah pada sumbat, anak sudah pada nangis, istri sudah mengusap mata, orang sudah berkerumun. Detik-detik kita meninggalkan dunia di kala itu. Udah dan ugah dan di mana hartamu yang paling banyak di kala itu? Oke, yang paling kata yaitu engkau dulu pejabat. Saat kita yang sudah seperti itu, apa yang ingin kita kerjakan? Semua di kala itu, detik-detik saat kita meninggalkan dunia. Ia sabah sendok hanali mengali itu. Air satu sendok tak akan lagi berguna bagi kita. Hai damang le. Kemudian saat itu para hadirin sekalian, itulah harta ia tabot tendok haitem dia tamang, begitulah dia yaitu berkawan dengan gedanyo etnan jimangan gedanyo ia tabot tendok nak mau lagi berkawan. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzi yataba'uhu ila qabrihi wa huwa ahluhu. Ngan yang kedua, ijih berkawan dengan kita sampai di bibir kubur saja dia berkawan. En kubur sagai mengan. Siapa itu? Wa huwa ahluhu, keluargamu itu. Anakmu, istrimu, etnani mengan. Saat gedanyo sudah diusuk. Dulu kita luar biasa pakai baju kita serba mahal. Dulu kita punya sepatu dan pakaian kita serba mahal. Uang kita luar biasa. Namun wateka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu kita punya parfum yang cukup wangi. Sekali semprot bisa seminggu. 3 semprot bisa itu minggu. Namun dikala itu jeruk perut yang akan memandikan kita oleh orang kampung. Uranya sote mana ngan ia bakrut, ndak ada mau. Kita punya parfum yang luar biasa. Namun di saat itu bahwasanya kemenyan gebuh dalam kemenyan ditaruh di dalam kain kafan kita. Baju serba mahal, namun hari itu serba putih, diikat di kepala, diikat di kaki. Saatnya tona lompremen ndak ada lagi. Kadang-kadang menghai HP ngan gedenya dulu. Kita beli HP yang 12 juta, ketika hilang kita bernazar, ya Allah, Nabi ya Allah biwalam HP lung iaitu berjiwa HP lung ku sedekah ke masjid. Ya Allah, kalau kembalinya HP ku nanti saya sedekahkan untuk anak yatim. Tahu-tahu HP jiwa muda genda, alhamdulillah najuk sedekah pada anak yatim. Karena HP kayu yang harganya 12 juta. Tetapi saat yaitu istri kita meninggal, wadai permoh dayo ka meninggal. Dah kena ya Allah dan ku permolong ka meninggal kagadah kaija ya Allah biwa kena tengah malam jiwa permoh dayo thona duk larmo. Siapa yang mau nunggu kita yaitu dikala istri kita tengah malam yaitu habis meninggal balik lagi ke rumah. Ini suaminya pada pulang jumpai Pak Imam hanggemah. Nyo permoh kai wa ya tukar bate tengok. Para hadirin sekalian, itulah hinanya kita. Saat baju yang serba mahal, kain kafan kita pakai, tidak ada lagi orang yang suka kepada kita. Istri sudah pada yaitu tidak cinta lagi kepada kita. Anak sudah pada lupa kepada kita. Ibadahnya euro enak habis cerita. Tetapi saat kita yaitu menghidupkan keluarga,
saat gedanya yaitu tapu de promote, saat kita yaitu membanggakan istri kita, apapun yang kita cari, apapun yang kita dapat demi anak dan istri, tapi wate kamate mereka sampai kubur saja. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, bahkan tanah pegah kita sudah meninggal, sebelum meninggal saja coba lihat cinta anak kepada kita dan istri, atau suami cinta kepada gedenya. Tidak. Kadang-kadang kita anak sudah pada ngumpul dari Medan ke Jiwakono, Perumoh Temenanci, dia itu anak sudah pada kumpul, cucu sudah kumpul semua. Lagi-lagi kita ngomong begitu semaraknya dalam rumah kita. Tete posiplo malam gini, masing-masing kamar. Tahu-tahu di kala pagi kita mau bangun tidak bisa bangun lagi. Stroke sudah pada datang. Penyakit stroke, trombagananya kira-kira di kala itu kita mau bangun tidak bisa bangun lagi. Ini tangan sudah pada lemah, mata sudah pada cipit, lidah sudah pada kaku, ngomong nggak jelas lagi. Ibadahnya obat penyakit, kemudian anak dan istri itu sayang kepada suami. Banjir ilako kata truk jiba sempat spesialis, ikhlas spesialis rujuk saja ke Banda. Truk Banda Aceh, yaitu di Banda Aceh pun tidak mampu, rujuk lagi kita ke Penang. Ibau Penang, sampai di Penang kita bermingguan, dibawa pulang ke rumah. Akhirnya duduk di atas kursi roda, nyamban bateteyo di atas kursi roda. Mana dulu kita yang paling hebat? Hoka berakan gedenya yang paling ayu. Dulu kita yaitu kepala dinas, dulu kita yang orang yang kaya. Sekarang duduk di atas kursi roda. Mana nilai kita selagi? Hanali wate bunga ya ade li rumah wate support ibu damang li. Kira-kira kait biak mata uro ya ade. Kira-kira kata ibu damang kalau gaji ade pineng dulu. Semereka itu seperti mereka jemur padi saja. Makin lama istri kita makin lelah, makin lama cinta istri kita makin lama makin pudar. Tidur ditidurin, mandi dimandiin, berak sudah dipempes, kencing sudah dipempes, makan disuapin. Etnalam yaitu kita bangga dikala kita masih kaya. Etnalam yaitu harta yang bahkan gedenya cukup banyak. Istri sudah berlelah, istri sudah capek mengurus suami yang dia berak dipempes, kencing dipempes, tidur ditidurin. Makin lama istri kita makin dalam keadaan jenuh. Kadang-kadang dia tengah malam dia dah kena bermo. Karena orang tertrok jangan aja lah le berapa. Ibu jam berapa sudah? Jam 1 malam Pak. Aku mau makan. Apa Pak? Makan. Bapak yang depu sama jauh mana? Bapak yang tahu makan saja, bapak yang tahu minum saja. Pak capek saya Pak urus Bapak. Hei lo mak kurorane. Tadi saya urus, saya mandikan, tadi saya suapin makanan, sekarang jam 1 malam saya belum sempat tidur. Bapak makan lagi, makan lagi. Telunjuknya dekat dengan mata. Watenyan hoka suami yang dulu gagah, yang dulu suami kaya, yang dulu suami yaitu disegani oleh anak dan istri, tetapi hari ini telunjuknya dekat dengan mata. Coba bayangkan, nici bayangkan, hoka harta yang paling ayu. Mana dulu kita paling hebat, mana dulu kita yang paling berwibawa dikala kita di hadapan istri. Namun hari ini kita yaitu ciut di depan anak, kita hina di depan istri, malah kita dibentak-bentak. Perhitungkan hidupmu sebelum engkau diperhitungkan. Nyaman sebab kita bertambah usia. Kadang-kadang istri kita masih muda, rumah dia masih muda. Dia amat enggak telepon. Tatanya yang lihat dia, lama telepon. Bapak urusan kali kami telepon. Apa urusannya Pak? Ngantar aku telepon sama siapa saya ngomong ya saya ngomong. Apa Bapak urusan kali? Allah tak boleh tanya lagi. Kaki ini nangis suami, hanya benda yang lebih. Orang lain selalu telepon kepada istrinya. Kemana suamimu? Tak lama lagi, ini nggak lama lagi. Imlan kayak mau mati. Bayangkan para hadis sekalian. Maka oleh karena itu, ighatani khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang 5. Syababaka qabla haramika. Jaga masa muda kita sebelum kita datang masa tua. Jaga masa sehat kita sebelum masa sakit kita.
hayataka qabla al-mautika, jaga masa engkau hidup sebelum datang masa matimu ini. Sebelum mati saja coba lihat berapa cinta istri kepada kita. Ini para hadirin sekalian. Maka kadang-kadang dikala dia manteng lagi, mari kita hijrahkan anak kita, berikan ilmu anak kita. Yang bawa rubbu auladakum yaisuna zamanan ghaira zamanikum. Didik anakmu, mereka akan hidup satu masa yang berbeda dengan masamu. Dengan hijrah ini mari kita arahkan anak kita tempat keagamaan. Dikala kita mati, menarundangimu. Yang sayang sekarang ini, bila anak-anak hantajuk leba ilmu agama, yang azan saja tidak ada lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dengar yaitu orang-orang imam itu kelaksana di Madinah saja, yang azan seperti di Arab saja. Ikamu di kampung-kampung nggak ada lagi remaja yang azan. Orang tua azan. Wadai ke bang leung dah Allahu Akbar. Nyambai kawadan. Anu mudah ana. Tidak ada lagi remaja ini. Maka para hadis sekalian, begitu kita cinta kepada anak itu, sayang kepada anak, tetapi mereka cuma berkawan di bibir kubur saja para hadis sekalian. Yang ketiga, walladzi yataba'uhu ila qabrihi wa ilal mahsyarihi wa huwa amalu. Kawanmu yang sebenarnya, kawanmu yang hakikatnya, bahwa engkah yang sebenarnya. Walladzi yataba'uhu, dia mengikutimu sampai kepada kubur. Wa ilal mahsyarihi, sampai engkau di padang mahsyar. Siapa itu? Wa huwa amalu, amal kita para hadis sekalian. Amal kita ini, kita sering yaitu watai malam dia yaitu dalam keadaan kita yaitu selalu kita yaitu jamaah tidak pernah tinggal. Gedanya ogat kita baik dengan orang lain. Hijrah kita kepada tempat yang baik, Al-Quran selalu yaitu tempat pedoman kita. Selawat kita selalu ada. Bahwa salat jamaah kita tidak pernah tinggal. Al-Quran selalu dalam bacaan kita. Maka para hadirin sekalian, inilah yang akan sebagai hakikat di dalam hidup kita ini. Nyan yang sebenarnya lama taudid. Bayangkan saat kita yaitu diangkat dan dimasukkan ke alam kubur. Sempit, serba sempit. Yang dulu rumah kita begitu lebar, tapi hari itu kita dengan ruangan 1 meter, tidak sampai 1 meter. Dalamnya 1,5 meter, luasnya 80 cm. Kemudian kita dimasukkan di situ. Menjadi yatim piatu, berkalang tanah, gelap demi gelap. Yang tidak ada lagi ditinggalkan oleh anak. Saat itulah anak kita pernah kita berikan ilmu agama. Tengah malam, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak kita dengar anak baca Yasin. Tak dengar ini enak, tapi neci ujino anak-anak kita baca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kirim untuk orang tuanya. Ikirim liane bunai meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikirim gini orang kubu lagi lihat dua nanti tu gru. Lihat anakmu itu di atas. Umurmu panjang diberikan engkau di kala hidup. Tak pernah engkau arahkan anakmu tempat ilmu agama. Ini rasakan hari ini. Ani dia merati la ilaha illallah itu ada jet dah ke malaikat nak kubulain hai ku kayak kubunya. Begitu para hadirin sekalian, kita melulu arahkan anak kita kepada dunia saja. Maka oleh karena demikian Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, renungkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitung-hitungkan dirimu, gedanya sebagai suami, iri istri kita kemana kita arahkan. Anak yang kena bila Allah sebagai titipan, kemana kita yaitu arahkan anak. Janganlah kita senang anak kita sukses di dalam dunia saja, tetapi dikala kita mati, pertanggungjawaban anak dan istri itu semua di tengkuk kita seorang suami. Tunggu-tunggu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat sudah seperti itu, maka bila kita tinggalkan yang berakan kita punya harta, pelit di kala itu. Idanya kadang-kadang masjid butuh dana, masjid butuh sumbangan. Setelah kita yaitu berkalang tanah saat itu tidak bisa bergerak lagi.
malam-malam tertentu, tawabak malam-malam nisfu Sya'ban, kembali roh kepada rumah. Malam-malam yaitu malam-malam yang itu tahun baru, datanglah roh kita kembali kepada rumah, memberitahu kepada sang anak, wahai anak, saya pedih sekali dalam kubur anakku, saya sempit wahai anakku, saya disiksa dalam kubur wahai anakku, tolong hari ini engkau sumbangkan hartaku yang pernah aku punya di kala dulu. Roh kita meratap menyampaikan kepada anak, munyo anmitnya nayak buat anak bisa mengaji, anak tahu ilmu agama, alhamdulillah teringat kepada orang tua apa yang pernah diberikan kepadanya. Tetapi munyo anmit buno, anak-anak sabu-sabu, anak-anak hidup dalam keadaan mereka itu meriah saja, tidak pernah ingat kepada orang tua. Bapak ibu yang saya muliakan, taat laginya itulah butuhlah anak yang selalu mendoakan kepada gedenya di saat kita mati. Ura-ura gedenya meratap kepada, yaitu kepada datang kepada anak, wahai anakku saya gelap, wahai anakku tolong sumbangkan kepada masjid dan anak yatim piatu yang butuh harta. Saya tinggalkan harta kepadamu begitu banyak, ledah harta yang kutinggal kekah nak saya dalam keadaan sekarang ini nak mengsengsara di alam kubur. Bapak ibu para hadirin sekalian, itulah penyesalan demi penyesalan datang kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, rubbu auladakum yaisuna zamanan ghaira zamanikum, didik anakmu, didik anakmu, mereka akan hidup pada satu masa berbeda dengan masamu. Urung awai, coba lihat orang Islam di kala lahir anakmu, di azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah diagungkan di telinganya. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anak kecil yang baru lahir sebotol aqua sudah diajarkan untuk kita bersalat. Hayya 'alal falah, mari tempat kemenangan. Salat itu sebagai tempat kemenangan. Tetapi Bapak Ibu para hadirin sekalian, thona gedenya bila gedenya anak kaya nak danangnya nak kemayang, naknya itu anak ikah nak kemayang enggak. Tapi yang tahu kita di kala subuh, nak bangun-bangun nak kuliah enggak sekolah, nya nilai dah pingat. Kan banyak begitu. Akhirnya la ilaha illallah, tauhid diberikan kepada anak. Tauhid, orang-orang yang memberikan, kenapa ditauhidkan sebagai akidah. Anak diazankan seperti kita membuat fondamen yang begitu kokoh akan terbangun sampai yaitu ratusan lantai. Bila kokoh yaitu bangunan tersebut, maka dia akan kokoh seluruhnya bangunan. Bila anak kita berikan ilmu agama tauhid dalam hatinya, mereka kemana saja tak pernah goyah dan tidak akan pudar imannya. Orang-orang yang kuat imannya, mereka itu tidak akan korupsi. Orang-orang yang kuat imannya tidak pernah yaitu manipulasi. Orang-orang yang kuat imannya tak pernah yaitu berbohong. Maka Islam menganjurkan di kala kecil, azan anak di kala kecil. Yuada. Ini Islam menganjurkan kepada kita para hadirin sekalian yang saya muliakan. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, maka kita ini dalam waktu yang telah diberikan kepada kami 1 jam tanpa terasa bagi kita. Maka yang menjadi intinya, 3 macam kawan yang akan kita hidup. Yang pertama, harta berkawan sampai kita yaitu dikala kita dicabut nyawa. Ini yang pertama. Yang kedua, kawan kedua yaitu anak dan istri atau suami, mereka berkawan sampai dikubur saja, kemudian meninggalkan kita selama-lamanya. Tetapi kawan yang hakiki, bahwa kita ditemani oleh amalan kita mulai dalam alam kubur sampai kita kembali kepada Allah. Kemudian para hadirin sekalian, maka hasibu, perhitung-hitungkan hidupmu sebelum engkau diperhitungkan di hadapan Allah. Mari kita tinggalkan mata benda kita ini. Anak yang kita didik ini menjadi kita dikala mati bagus di dalam hidupnya. Mari kita hijrah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita anak antara suami dan istri mesti baiknya. Idenya permoh ngelako begot, anak akan tumbuh bagus. Istri suami buatlah kita yaitu dalam keadaan rumah itu dalam adab berjamaah. Suami menjadi imam, istri menjadi yaitu menjadi makmum dan anaknya.
Berdoa kita selalu kepada Allah, ya Allah berikan keluarga kami yaitu dalam keadaan baik. Allah, ya Allah berikan keluarga kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam iman. Ini para hadirin sekalian, mungkin inilah penyampaian dapat kami sampaikan. Memang banyak kekurangan, oleh karena itu Muharram ini makin bertambah masa, makin dekat dengan alam kubur, makin bertambah usia, makin dekat dengan kematian. Tanda-tanda diberikan oleh Allah: putih rambut, lutut sudah pada lemah, tangan sudah pada dalam bisa bergerak, jantung sudah selalu berdebar. Kita dalam keadaan lemah dan lemah. Mungkin ini akan datang kematian menjemput kita. Oleh karena demikian, persiapkan hidupmu. Hayataka qablal mautika, masa hidup sebelum masa matimu. Sehat engkau sebelum datang masa sakitmu. Masa luasmu, kita punya harta, sedekahkan kepada tempat yang baik sebelum datangnya sakratul maut. Kemudian apabila kita bisa menjaga ini, alhamdulillah, tahun demi tahun beranjak kita kepada Allah, dijemput oleh Allah dengan kita yaitu mati dalam hasanah yang bagus. Ya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, dijemput nyawa kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan dan kejanggalan kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.